siang, perkenalkan nama saya Rosi Putri Simamora. Saya mahasiswi PJJ Akuntansi S1 dengan NIM 240 301 020 587. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan mengenai kondisi makroekonomi negara Amerika Serikat pada tahun 2022. Adapun presentasi ini untuk memenuhi UAS pada mata kuliah ekonomi makro. Materi presentasi saya bagi menjadi 3, yaitu pertama, bagaimana kondisi outlook perekonomian negara Amerika Serikat pada tahun 2022 ditinjau dari segi inflasi, kurs, dan PDB. Yang kedua, bagaimana neraca pembayaran dan neraca perdagangan negara Amerika Serikat pada tahun 2022 ditinjau dari kondisi ekspor serta kondisi impor. Dan yang terakhir, kesimpulan terhadap kondisi makroekonomi negara tersebut pada tahun 2022. Yang pertama ditinjau dari sisi inflasi. Inflasi di Amerika Serikat mencapai puncak di tahun 2022, yaitu pasca pandemi COVID-19, yaitu pada bulan Juni 2022 mencapai 9,1% dari sumber The Fed, IMF, Bloomberg, dan BEA. Inflasi Amerika Serikat pada 40 tahun terakhir mencapai 8 sampai dengan 9% per tahunnya disebabkan karena pemulihan permintaan pasca COVID, gangguan rantai pasok global, kenaikan harga energi karena adanya dampak perang Rusia dan Ukraina, serta kebijakan fiskal maupun moneter ekspansif. Pemulihan permintaan pasca COVID terjadi setelah pandemi meredah. Permintaan konsumen begitu melonjak tajam, terutama di sektor jasa serta barang yang tahan lama, sehingga memicu tekanan harga. Yang kedua, gangguan rantai pasok global. Terdapat krisis logistik, kekurangan chip, semikonduktor, serta keterbatasan suplai dari Cina yang akibat kebijakan lockdown turut memperburuk kelangkaan barang ini. Yang ketiga, kenaikan harga energi. Kita tahu bahwa invasi Rusia ke Ukraina sejak awal tahun 2022 sehingga mendorong kenaikan tajam harga minyak dan gas global yang memiliki dampak langsung terhadap biaya transportasi serta produksi. Yang terakhir, adanya kebijakan fiskal dan moneter ekspansif, di mana stimulus fiskal besar-besaran berupa bantuan langsung, subsidi, dan stimulus ekonomi oleh pemerintah Amerika Serikat, serta suku bunga rendah dari The Fed sejak 2020 membuat likuiditas berlimpah di pasar, serta memicu inflasi dari sisi permintaan. Yang kedua, selanjutnya nilai kurs perekonomian negara Amerika Serikat pada tahun 2022. Pada akhir tahun 2022, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS cukup melonjak di angka 15.416 rupiah dengan sumber The Fed, IMF, dan Bloomberg, di mana USD menguat secara signifikan sebesar 8% lebih dalam setahun yang dikarenakan kebijakan suku bunga yang tinggi oleh The Fed serta safe haven. Kondisi pada akhir tahun 2022, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sekitar 15.416 rupiah tadi. Mengapa menguat tajam? Karena The Fed menaikkan suku bunga secara agresif sepanjang tahun 2022 dari 0,25% hingga mencapai 4,25 sampai dengan 4,50%. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menekan inflasi yang cukup tinggi di negara Amerika Serikat. Karena kenaikan suku bunga ini dapat menarik banyak investor global sehingga membeli aset berdominasi dolar seperti obligasi sehingga terjadi permintaan USD yang cukup meningkat. Safe haven demand yang dimaksud yaitu di mana tahun 2022 ditandai oleh ketidakpastian global seperti adanya ancaman resesi global, perang Rusia Ukraina, serta lonjakan harga dan pangan. Dalam situasi krisis, investor cenderung mencari aset aman atau safe haven seperti dolar AS.
Bagaimana dampaknya terhadap negara Indonesia? Dengan adanya rupiah yang terdepresiasi terhadap USD tadi, sehingga lebih mahal untuk impor barang terutama pada sektor energi dan pangan. Bagaimana sisi lain, yaitu ekspor bisa menjadi lebih kompetitif karena barang kita akan menjadi lebih murah di pasar global. Sehingga pada akhir tahun 2022, walaupun dolar AS menguat signifikan karena kebijakan moneter ketat The Fed dan permintaan aset yang aman, inilah yang menyebabkan rupiah melemah serta memberikan dampak luas ke ekonomi nasional. Selanjutnya, kondisi perekonomian AS ditinjau dari PDB-nya, di mana pertumbuhan PDB AS menunjukkan fluktuasi. PDB yang tumbuh real sebesar 1,9% mencerminkan terjadinya pemulihan ekonomi pasca pandemi. PDB dengan nominal 25,46 triliun naik dari 23,32 triliun dari tahun 2021 dengan sumber dari www.cepal.org. Apa faktor pendukung pertumbuhan PDB tersebut? Yang pertama itu karena adanya konsumsi rumah tangga yang cukup kuat, yaitu adanya pertambahan sebesar 2,7%, yang didukung karena adanya pasar tenaga kerja yang telah pulih dengan tingkat pengangguran yang rendah di angka 3,5% sampai 3,7%. Yang kedua disebabkan karena kenaikan upah nominal yang tetap terjadi meskipun inflasi cukup tinggi sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat. Selanjutnya, karena sektor jasa serta belanja konsumen yang dapat mendorong permintaan domestik. Kedua, investasi bisnis yang relatif stabil, di mana Amerika dalam sektor teknologi dan infrastruktur tetap mengalami pertumbuhan, seiring dengan kebijakan investasi publik serta insentif federalnya. Namun, investasi di bidang perumahan cukup menurun tajam sebesar minus 10% yang diakibatkan karena kenaikan suku bunga oleh The Fed yang membuat kredit properti menjadi lebih mahal. Dari sektor ekspor dan impor, ekspor tumbuh sebesar 4,5% dikarenakan permintaan global terhadap barang industri serta energi negara Amerika Serikat. Namun, impor naik lebih cepat sebesar 8,5% akibat adanya permintaan domestik yang kuat dan ketergantungan pada barang luar negeri. Hal ini dapat menyebabkan kontribusi neto ekspor negatif yang dapat menekan laju pertumbuhan PDB Amerika Serikat. Secara keseluruhan, meskipun adanya tekanan global, Amerika Serikat masih menunjukkan resiliensi ekonominya, di mana fluktuasi PDB mencerminkan ketidakseimbangan antara sektor misalnya konsumsi yang kuat dengan investasi perumahan yang lemah. Adanya kebijakan moneter dan fiskal yang adaptif tetap krusial menjaga stabilitas ekonomi negara Amerika Serikat ke depannya. Selanjutnya, bagaimana neraca perdagangan dan neraca pembayaran negara Amerika pada tahun 2022? Neraca perdagangan. Terjadi peningkatan ekspor dibandingkan tahun 2021, terutama dari sektor energi seperti minyak dan gas, serta teknologi. Di sisi lain, impor tetap lebih tinggi, didorong karena adanya permintaan domestik yang cukup kuat pasca pandemi dan harga komoditas yang cukup tinggi. Dapat dilihat tabel komponen ekspor dan impor negara Amerika di mana terjadi defisit neraca perdagangan sebesar minus 951 dolar ini dalam miliar USD, di mana penyebabnya disebabkan karena adanya konsumsi domestik yang cukup kuat, adanya pemulihan ekonomi pasca COVID, serta meningkatkan permintaan impor barang komoditas. Harga energi dan terjadi lonjakan harga minyak yang merupakan dampak dari adanya perang Rusia-Ukraina sehingga meningkatkan nilai impor energi.
Dan terakhir adanya dolar AS yang cukup kuat sehingga membuat impor menjadi lebih murah, ekspor kurang kompetitif. Yang kedua, neraca pembayaran. Terjadi defisit transaksi berjalan yang cukup meningkat. Seiring terjadinya defisit barang, meskipun surplus pada jasa dan pendapatan primer yang juga naik. Yang kedua, Amerika dapat membiayai defisitnya melalui aliran masuk investasi keuangan dari luar negeri. Misalnya dengan melakukan pembelian surat utang pemerintah AS dan investasi portofolio. Berdasarkan sumber resmi seperti Bureau of Economic, berikut komponen utamanya yaitu adanya transaksi berjalan sebesar minus 943 miliar dolar yang disebabkan karena adanya defisit barang, namun surplus di jasa dan pendapatan primer, namun minus di transfer sekunder. Dan transaksi modal sebesar 0,1 miliar dolar serta transaksi keuangan net inflow sebesar 1.037 miliar dolar. Sehingga kesimpulan terhadap gambaran ekonomi makro negara Amerika Serikat pada tahun 2022, di mana negara Amerika Serikat menghadapi tantangan inflasi yang cukup ekstrim tadi sebesar 9% dan defisit eksternal yang cukup besar, namun tetap mencatat pertumbuhan atau PDB ekonomi yang cukup positif, di mana pertumbuhan ekonomi moderat PDB real negara Amerika Serikat tumbuh sekitar 1,9% secara tahunan, terjadi inflasi yang tinggi sebesar 9,1% pada Juni 2022, adanya kebijakan moneter yang agresif dengan The Fed yang menaikkan suku bunga acuan secara agresif dari 0,25% ke atas 4% sepanjang tahun, dolar AS yang menguat terhadap hampir semua mata uang global yang didorong oleh suku bunga tinggi, serta defisit neraca perdagangan yang membesar, di mana ekspor lebih kecil daripada impor, sehingga terjadi defisit perdagangan di negara Amerika Serikat yang tertinggi dalam sejarah. Terakhir, neraca pembayaran yang mencatat defisit tahun lancar yang cukup besar juga. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun pengucapan kata. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.